Oke, jadi dari hasil asesmen tadi mungkin ada beberapa yang mungkin belum belum pas cara ngitungnya. Cuma nanti akan saya share coba contoh hasil perhitungan salah satu dari kelompok yang saya anggap mungkin eh, sudah benar caranya dan cara ngerjainnya kayak gitu. Oke, jadi untuk materi hari ini kita lanjut ke analisis hujan. Kemarin kan udah ngitung sampai dari data hujan sampai ke metode teaser itu sebenarnya paling awal sih sebenarnya, paling awal stepnya. Oke, nah kemarin kita udah pernah bahas ini masalah menggambar das ya. Jadi sebelum kita melakukan desain bangunan air, itu sebenarnya kita itu perlu tahu dulu di mana sih das kita, dasnya itu di mana. Karena eh, yang dinamakan das itu akan berbeda dengan batas wilayah. Jadi kalau misalnya kamu pengen bikin eh, suatu bangunan air di mana misalnya Bojonegoro atau di daerah-daerah yang lain. Nah, itu adalah sesuatu yang perlu diperhatikan. Kita perlu ngecek dasnya itu di mana. Kemarin kan udah dari soal kelompok itu, dasnya kan das Bengawan Solo itu kan. Nah, kalau kita pengen buat bendungan besar kayak gitu, nah kita bisa pakai seluruh das itu maksudnya. Tapi kalau misalnya kita hanya terfokus pada misalnya kota A, kota B, kita bisa kayak memperkecil das itu ke subdas namanya. Jadi bagian dari das tapi lebih kecil untuk analisisnya. Oke, jadi kemarin kita udah bahas ini masalah apa itu daerah aliran sungai dan gimana cara gambarnya. Jadi kalau ingin menganalisis suatu daerah, kita harus membuat satu das terlebih dahulu. Jadi kan dasnya kemarin macam-macam bentuknya. Ada yang bentuk bulu burung seperti ini, ada yang bentuk radial seperti ini, ada yang bentuk paralel seperti ini. Nah, ini didasarkan pada bentuk sungainya sebenarnya. Oke, jadi untuk das yang seperti ini itu biasanya debit banjirnya relatif kecil. Karena waktu tiba banjir dari anak-anak sungainya terletak di kiri kanan sehingga sungai utama yang berbeda-beda. Tapi kalau misalnya banjir, waktunya lebih lama. Jadi misalnya ini ada apa namanya curah hujan tinggi ya di sini. Nah itu kalau di sini banjir itu akan lama biasanya untuk eh, apa ya istilahnya berkurang tinggi airnya. Tapi rata-ratanya biasanya kalau das yang kecil ini biasanya banjirnya kecil sih. Cuman ada beberapa kasus atau beberapa ekstrim cuaca kayak gitu sehingga menyebabkan das yang kecil itu punya atau kejadian banjir di situ. Nah ini biasanya bentuk radial seperti ini bentuk sungainya bercabang-cabang banyak. Kalau paralel biasanya dari satu sungai ini beranak satu kemudian beranak lagi menjadi dua. Biasanya bentuk paralel seperti ini. Oke, jadi ini urutan subdas. Jadi kita membuat penomoran ini, penomoran subdas itu dimulai dari yang paling ujung. Jadi ini kan paling ujung di sini. Satu ini anak sungai pertama, anak sungai, kemudian bertemu di satu titik itu menjadi anak sungai kedua. Oke. Terus anak sungai kedua ini ketemu lagi anak sungai kedua menjadi anak sungai ketiga. Anak sungai ketiga bertemu anak sungai ketiga lagi, bertemu dengan sungai utama. Ini nomor 4 itu sungai utama. Yang paling besar itu sungai yang sungai utamanya dari das itu. Jadi yang lain-lain tuh kayak anak-anaknya aja sebenarnya. Nah kalau kita misalnya pengen, misalnya ini das Bengawan Solo kemarin ya, das Bengawan Solo, terus kita pengen bangun suatu desain bangunan air di daerah Bojonegoro, itu kita nggak perlu semua yang dianalisis, tapi kita bisa pakai kayak subdas kecil satu ini loh. Satu ini kan jadi bentuk burung tadi, bulu burung kayak gini. Kalau ini kan bentuknya kayak radial paralel gitu kan. Nah, kita lebih bisa kayak mengefisiensikan analisis waktunya itu buat yang lebih sempit aja kayak gini. Intinya setiap das itu harus ada sungainya. Namanya juga daerah aliran sungai berarti ada aliran sungainya di situ dan ini merupakan daerahnya. Ini das yang besar. Kalau ini kamu potong lagi, misalnya segini, itu namanya subdas. Subdas, subdas, subdas kayak gitu. Kalau subdasnya urutan ketiga berarti kan di sini berarti subdasnya. Nah, subdas 3 kayak gini. Kalau subdas 2 berarti misalnya ini. Subdas 1 itu banyak. Subdas 1, 1, 1 kayak gitu.
Oke, nah sebenarnya cara untuk membuat atau menganalisis curah hujan sebenarnya kita perlu pakai peta topografi. Maksudnya biar tahu kondisi real di lapangan seperti apa. Nah, biasanya peta topografi itu digunakan untuk menentukan luas das. Jadi luas das yang kalian dapat di soal itu kan udah ada gitu kan. Nah, sebenarnya kalian harus nyari sendiri luas dasnya seberapa. Nah, kita bisa pakai peta topografi dengan skala 1/50.000. Itu contohnya kemarin yang peta das Bengawan Solo itu kurang lebih kayak gitu bentuk dasnya. Cuman kalian bisa potong-potong lagi. Jadi luas das itu maksudnya das itu beda dengan provinsi, beda dengan kota, beda dengan apa istilahnya batas kota. Intinya das itu bisa gabungan dari beberapa kota. Kan namanya das Bengawan Solo itu kan dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur kan. Karena Sungai Bengawan Solo mengalirnya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. That's why lingkup alirannya di daerah Jawa Tengah sama Jawa Timur. Jadi lebih besar kayak gitu. Jadi kalau kita pengen bangun suatu bangunan air di daerah Jawa Timur, kemungkinan kita pakainya di das Bengawan Solo. Apakah itu dasnya sendiri atau subdasnya tadi. Jadi mungkin cuman potongan subdas pertama atau urutan kedua kayak gitu. Oke, tentukan luas das yang diinginkan. Ini tergantung masing-masing ya, tergantung masing-masing kalian nanti pengennya ngapain kayak gitu. Kemudian luas das yang diinginkan maksudnya adalah luas das yang dibutuhkan untuk memenuhi debit air yang sesuai dengan kebutuhan irigasi. Misalnya kalau kita pengen desain irigasi, atau misalnya bendungan, atau misalnya drainase kayak gitu. Kemudian perhatikan sungai utama. Jadi jangan sampai kita gambar das tapi nggak ada sungainya, itu berarti bukan das. Das itu harus ada sungai utamanya, sungai besar yang terhubung dengan beberapa anak sungai. Kalau misalnya kalian cuma nemu anak sungai, berarti itu bukan das tapi subdasnya. Berarti misalnya kalian nemu anak sungainya di sini, misalnya anak sungai Bengawan Solo atau sungai mana itu cuma segini, berarti kalian pengen desain daerah sini, berarti kalian analisnya pakai subdas, bukan pakai das. Oke, ini menggambar daerah aliran sungai kayak gitu. Terus ini data hujan. Data hujan sebenarnya mentahnya itu bukan per bulan ya, tapi per hari mentahnya. Mentahnya dari BMKG, Badan Klimatologi Geofisika, Klimatologi Geofisika itu per hari. Terus kita harus kayak nyortir gitu. Kita dapat angka ini setelah disortir dari Januari, Februari sampai Desember per tahun. Nah, biasanya untuk desain bangunan air itu minimal adalah 10 tahun. Minimal 10 tahun. Jadi misalnya kita di sini tahun 2021 berarti minimal kita harus sampai tahun berapa? 11 kali ya, 2011, 12, 13 dan seterusnya. Karena apa? Kan ini data hujan per tahun kan beda-beda kan. Nah, that's why kita tuh pengen kayak mengestimasi debit banjir, memprediksi debit banjir itu dari 10 tahun ke belakang. Jadi kalau kita bisa cuma mengandalkan 1 tahun doang, misalnya tahun 2017 misalnya, kan belum tentu 2017 itu kayak kondisi ekstrimnya gitulah istilahnya. Jadi kita pengen tahu gimana sih dinamika hujan di daerah X, misalnya di daerah Jogja selama 10 tahun. Nah, itu yang akan menjadi kayak basic untuk menganalisis hujan setelah itu. Jadi kalau misalnya pakai cuma 2 tahun, 3 tahun mungkin kurang reliable, kurang kurang bisa untuk diandalkan menjadi kayak data hujan desainnya. Jadi minimal 10 tahun nanti. Minimal 10 tahun. Nah, nanti setelah diolah per bulannya ini, kita akan mendapatkan curah hujan per tahun seperti yang ini, seperti yang soal yang kalian dapat itu. Itu per tahun itu udah dari sortiran harian, bulanan, dapat tahunan. Nah, nanti kita nggunainnya yang per tahun ini nanti. Kan dari hasil analisis-analisis ini. Oke, ini data hujan di stasiun lain, stasiun lain. Jadi misalnya ini saya ada 2 stasiun hujan ya. Stasiun hujan A, ini stasiun hujan B kayak gitu misalnya. Nah, ini karena cuma 2 stasiun hujan dan daerahnya berdekatan, misalnya gimana ya? Ini das misalnya. Terus cuma ada kayak 2 stasiun hujan yang berdekatan ini. Terus di daerah lain ini nggak ada. Nah, kalian bisa menggunakan curah hujan rata-rata. Rata-rata aja. Jadi 102 tambah 69 dibagi 2.
Hasilnya adalah bukan 216 ya ini. I think it's wrong. I think it's ini kayaknya ada 3 ini harusnya. Cuman ini kepotongnya cuma 2. Tapi kita abaikan aja angka yang ada di presentasi ini. Ini kemungkinan adalah salah. Karena harusnya ada data lagi satu stasiun hujan. Jadi 102 tambah 69 dibagi 2. Misalnya kalau pakai curah hujan rata-rata kayak gitu. Nah, setelah kita dapat semuanya tadi 2014 sampai 2000 sekian kayak gitu. Nah, baru diurutkan dari minimum ke maksimum. Jadi kan kalian tadi dapat data hujan dari tahun 2011 sampai 2021 gitu kan. Ini kan angkanya variatif 216, 57, 171, 178 dan seterusnya. Maksudnya belum urut lah. Jadi habis itu kalian urutin dari yang terkecil sampai ke besar. 47, 47, 51, 55, 58, 71 dan seterusnya sampai yang terbesar. Oke. Oke, ini menentukan curah hujan rata-rata dasnya kita pakai rata-rata atau poligon itu bisa. Itu rata-rata itu kayak nggak sering sih sebenarnya. Ini kalau misalnya stasiun hujannya cuma kayak terbatas cuma 1 atau 2 dan susah sekali dapat stasiun hujan di daerah itu. Karena biasanya kita pakainya poligon yang lebih reliable, lebih terbobot nanti di daerah-daerah dasnya itu. Oke, ini kita udah bahas cara ngerjainnya udah tahu. Oke, kita masuk ke habis analisis metode Thiessen, curah hujan, kita masuk ke analisis frekuensi. Oke, analisis frekuensi. Analisis frekuensi. Analisis frekuensi ini adalah kita pengen tahu data hujan apa sih yang akan digunain. Maksudnya metodenya apa. Jadi kita nanti berbicara masalah statistik sebenarnya di sini. Oke, jadi mungkin nggak akan paham kalau misalnya cuman diomongin aja. Jadi pasti nanti ada banyak latihan juga untuk lebih memahami apa itu analisis frekuensi, analisis statistik kayak gitu. Oke, ini saya jelaskan dari mana ya? Oke, ini masih yang kemarin ya ini. Ini masih yang kemarin, masih sama materinya. Oke, ini analisis frekuensi. Oke, jadi tadi saya sebutin bahwa untuk data hujan maksimum tadi sebenarnya kita bisa pakai data dari sini, data online.bmkg.go.id. Nanti bentuknya akan seperti ini, 1 Januari, 2 Januari, 3 Januari sampai 31. Kita pilih nanti maksimumnya berapa ini? 120 kan. Berarti nanti Januari adalah 120 di tahun sekian gitu kan. Habis itu dari Januari sampai Desember maksimum mana itu menjadi data hujan maksimum di tahun itu. Di tahun ini maksudnya, misalnya. Oke, kita masuk ke analisis frekuensi, analisis statistik. Nanti ada tutorialnya juga sebenarnya. Sudah saya siapin PDF tutorial untuk kerjain analisis frekuensi. Jadi misalnya dari tahun 2004 sampai 2017, ini data hujan maksimum rata-ratanya, sekian. Habis itu diurutin. Jadi curah hujan ini bisa didapatkan dari analisis polygon Thiessen atau metode lain untuk menghasilkan curah hujan. Bisa rata-rata, bisa yang lain. Habis itu tadi sama penjelasannya kita urutin dari minimum ke maksimum. Diurutin. Habis urut. Nah, untuk analisis frekuensi kita punya banyak metode sebenarnya. Ada yang metode Gumbel di sini, metode Gumbel. Ada metode apa lagi ya? Log person tipe 3. Log normal. Oke, mungkin cuma 3 itu aja yang mungkin akan saya share pada kuliah ini. Oke, jadi sebenarnya untuk panduannya sangat gampang diikutin karena ini kayak pertambahan biasa penjumlahan kuadrat, maksudnya itu permainan Excel aja sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya permainan Excel ini kalau kalian nggak paham, biasanya kalau ada data yang kayak miring terus di modifikasi, terus kalian nggak ngerti itu dari mana, langsung buyar biasanya hasilnya. Maksudnya hasilnya akan salah. Jadi walaupun ini nanti mainnya cuma pakai Excel, terus tapi kalian nggak ngerti itu dari mana, biasanya akan kelihatan jelasinnya dari mengapa ini hasilnya sekian itu akan sangat susah sekali karena kalian nggak ngerti basicnya biasanya. Kan biasanya kalau Excel mainnya copy paste gitu kan.
Bahayanya di situ. But don't worry, I have the trick how to tackle this. Oke, jadi yang pertama kita nyari yang untuk metode Gumbel curah hujannya ini dari yang tadi diurutin. Kita ada presentase sama nilai hujan rata-rata. Cara ngitung ini adalah seperti di sini. X1 tambah 100 sigma X plus 1. Jadi X1 ini adalah nomor urutnya ini. 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi hasilnya 6,67%. Udah tinggal di drop, scratch, dapat. Nilai rata-rata hujannya adalah sigma RI per sigma X. Jadi ini adalah penjumlahan dari curah hujan harian, dijumlah semuanya. Sigma R per sigma X. Sigma X adalah jumlah tahunnya ini, 14. Hasilnya adalah 99,66. Nah, RI ini adalah R1, RI itu adalah curah hujan ini, 47. 47 minus 99,66 dikuadratin hasilnya sekian. Dapat, tinggal di drop lagi, drop ke bawah dapat semuanya. Tinggal dijumlah lagi. Oke, habis itu kita punya analisis hujan rencana kala ulang menggunakan metode Gumbel. Nah, untuk kala ulangnya itu ada yang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25, 50, sama 100 kayak gitu kan. Nah, ini sebenarnya adalah konstanta sebenarnya. Kalian nggak perlu ngapain-ngapain lagi kayak gitu. Nah, untuk ngitungnya, untuk yang YT ini variabel atau konstanta. Jadi hasilnya akan seperti itu. Nah, untuk yang lain kayak nilai KT ini, itu didapatnya dari sini. Oke, jadi untuk menentukan nilai YN dan SN itu tergantung pada N. N-nya misalnya 14 ya. N-nya 14, berarti YN-nya berapa? N-nya 14, Y-nya adalah 0,5. Dari mana kira-kira? Mengapa di sini Y-nya 0,5 dan SN-nya 1,095? Lampiran satunya seperti ini. Jadi misalnya ini nilainya 14 kan. 14 itu adalah jumlah tahunnya. Jumlah tahunnya 14. Y-nya itu dari sini. 10 tambah 4, 14. Hasilnya 0,51. Seperti ini. Kemudian SN-nya juga sama 10, 4, 14 kan 1,095. Dapat di sini. Oke. Nah, habis itu kita menentukan hujan rencana untuk kala ulang 2 tahun. Yang KT ini loh. Misalnya kita K2 sama R2. K2 nanti di sini. R2-nya itu di sini. Ini ada juga K5, ada R5, K10, R10, dan seterusnya. Untuk K2 nilainya seperti ini. Y2 0,3665 minus 0,5 per 1,095 sama dengan min 0,1421. Oke, hasilnya nanti adalah di sini. Itu akan sama dengan yang lain 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Nah, untuk RT, R2 misalnya, R2 itu adalah RR plus K2 dikali SX. 99,66. Yang tadi ya RR itu. Ditambah K2 min 0,1421 dikali SX. XX-nya ini standar deviasi, belum di-mention tadi ya. Standar deviasi rumusnya sama lah, kayaknya itu juga ada di sekolah menengah. Harusnya ada nih gimana cara ngitung standar deviasi. Kurang lebih sama, cuman main Excel aja. Hasilnya 93. Nah, dengan cara yang sama kita nanti akan mendapatkan ini. Jadi yang kita dapetin dari metode Gumbel ini adalah hujan rencana untuk kala ulang 2, 5, 10, sampai 100. Itu ini, RT ini. Oke. Habis itu log persen tipe 3 juga sama caranya. Sebenarnya cuman beda kolom tabel aja sih. Ini sama hasilnya tadi diurutin dari kecil ke besar. Kemudian dikasih log, karena namanya log persen tipe 3. Habis itu log R1 min log R kuadrat. Cara ngitungnya seperti ini. Cukup jelas harusnya. Ini dipangkatin 3. Didapat, di drop, dapat dijumlahin semua.
Nah ini juga sama, kita ngitung dulu standar deviasi, habis itu koefisien asimetris. Nah ini biasanya paling banyak salahnya di sini sih sebenarnya. Kan kebanyakan kalau misalnya males gitu kan tinggal copy paste. Biasanya sih langsung nol nilainya kalau ini fatal salahnya di sini. Jadi untuk nilai CS ini rumusnya seperti ini. Habis itu kita cek nilainya berapa. Misalnya nilainya min 0,073 kan. Ceknya di lampiran 2 ini. Kalau CS-nya min 0,073 itu kan berarti di daerah mana ya? Di sini ya. Min 0,073 antara 0 sama min 0,1 kan. Nah ini 0 min 0,1. Kalau ini hasilnya min 0,073. Kalau ini hasilnya 0,2 misalnya, berarti yang dipakai adalah ini kan, antara ini. Jadi intinya kita pengen cek periode ulang di sini. Jadi 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 dan seterusnya. Ini tinggal di copy aja sih dari tabel tadi itu. Intinya ini buat pedoman ngitung selanjutnya. Istilahnya seperti itu. Nah untuk CS-nya 0,0 min 0,073, K2-nya adalah rumusnya seperti ini. 1,27 kemudian ditambah dengan CS min CS yang ini, kemudian CS ini min CS yang ini dikalikan dengan periode kala ulang ini 1,282 1,27. Hasilnya adalah 1,273 di K2 ini. Oke, setelah itu dengan cara yang sama untuk yang 5 tahun, kemudian 10 tahun, 25, itu juga caranya juga sama, nanti seperti ini. Habis itu kita mencari log RT-nya. Log RT, habis itu kita dapat hujan rencana kala ulang 2 tahunan. Dengan cara yang sama, sampai kala ulang 100 tahun. Jadi caranya seperti ini. Kalau misalnya ini log RT kemudian RT ini. Jadi misalnya log R2 sama dengan log R rata-rata ditambah K dikali SX. Ini tinggal dimasukin saja angkanya. Hasilnya seperti ini 2,224. Kemudian kita anti log log R2 ini sehingga R2 kalau ulang untuk 2 tahun adalah 167. Itu hasilnya akan sama dengan 5, 10, 25, 50 sampai 100. Oke, ini lampirannya. Habis itu ini yang metode yang terakhir namanya log normal. Log normal itu juga sama. Jadi dari urutin aja dari kecil ke besar, dijumlahin. Habis itu sama tadi yang di Gambel. RI min RR kuadrat. Hasilnya berapa? Habis itu kita cari nilai hujan rata-rata. RR-nya berapa? Untuk dapetin kolom yang isinya ini. Jadi cukup jelas yang bagian ini. Nah ini juga sama untuk nyari kala ulang dengan metode log normal. Jadi kita cari standar deviasi, kemudian kita menentukan faktor kekerapan dengan nyari tabel di bawah ini. Habis itu kita menentukan hujan rencana untuk kala ulang 2 tahunan. Jadi misalnya kita pengen nyari R untuk 2 tahun. R 2 tahun sama dengan RR plus K dikalikan SX. Jadi R2 itu sama dengan 99,66. Ini ya, 9,66 dikalikan K, karena ini adalah K untuk 2 tahun, berarti kan 0. Maksudnya belum ada angkanya di sini. Angka 0, SX-nya 46,9, hasilnya 100 mm. Untuk kala ulang yang lain juga sama, 5, 10, 25, 50, 100. Kita dapat RT ini. Jadi tadi masing-masing Gambel log persen tipe 3 sama log normal itu hasil akhirnya kita pengen nyari yang ini loh. RT ini kala ulang. Hujan kala ulang. Oke, sebenarnya ada metode lagi yang namanya metode normal, cuman ini pengerjaannya harusnya CS-nya sama dengan 0. Koefisien asimetris tadi loh sama dengan 0. Yang mana tadi ya? Oh ini. Koefisiennya sama dengan 0. Kalau nggak 0 berarti nggak bisa pakai distribusi normal.
Nah, bisa direkapitulasi tadi curah hujan maksimumnya kala ulangnya berapa, metode perhitungannya Gumbel, log persen tipe 3 sama distribusi normal. Hasilnya seperti ini. Nah, kita tinggal milih yang mana antara Gumbel, log persen tipe 3 sama distribusi normal, pilihnya yang mana. Nah, cara untuk memilihnya adalah kita ada yang namanya uji chi-square. Oke. Jadi ini datanya seperti ini, data statistik cuman datanya 14. Terus ini log n itu log jumlah tahunnya 14, tinggal dihitung aja pakai Excel atau kalkulator bisa. Kemudian dibulatkan ke atas dapatnya 5. Untuk interval peluangnya adalah 1 per B. B itu yang ini 1 per 4,8, 0,2. Nilai hujan rata 99,66 dari data Gumbel ya. Jadi ngeling gitu Excelnya. Habis itu standar deviasi dapat segini. Oke, habis itu kita punya tabel untuk N sama dengan 14, YNSN-nya sama atau nilai K, YTT-nya itu ada di sini. Oke, ini beberapa penjelasan mengenai langkah selanjutnya. Untuk tabel nilai DK dan alfa, untuk nilai chi-square itu dari tabel. Jadi 5,991. Lampiran 4-nya seperti ini. Jadi misalnya degrees of freedom-nya kita ada 2. Ini ya, degrees of freedom cuma 2. Jadi ini nilainya adalah dari sini. Nilai G kan 5. Kemudian ada R. Jumlah R-nya di sini adalah wait. 2. Ada 2 ya. R-nya 2 terus dikurangi 1. Sehingga hasilnya adalah 2 di sini. Degree of freedom-nya. Nilai R-nya 2. Kemudian keyakinan bahwa keputusan yang diambil benar, kita pengen yakin bahwa hasil yang kita dapetin adalah 95%. Sehingga kita pakainya di sini 0,95. Habis itu tingkat signifikansinya adalah 100 minus 0,95, yaitu 0,05. Oke, dari sini kita dapat bahwa degrees of freedom-nya 2. Kemudian kita punya tingkat signifikannya 0,05. Berarti hasilnya adalah 5,991. Oke, dapat di sini. Nah, setelah dianalisis nilai yang chi-square matematis 1,01, chi-square teoritis 5,991, di mana nilai chi-square teoritisnya itu lebih besar daripada matematis sehingga metode Gumbelnya dapat diterima. Oke, yang uji chi-square dengan log persen tipe 3 juga sama caranya. Hasilnya seperti ini, log persen tipe 3 hasil yang tadi kalian dapetin dari log persen tipe 3. Caranya juga sama seperti yang tadi. Intinya juga dapat diterima ternyata. Setelah dianalisis, chi-square matematis lebih kecil daripada chi-square teoritis sehingga dapat diterima. Sehingga dari Gumbel log persen tipe 3 ini dapat diterima semua. Kalau ada yang nggak diterima, misalnya Gumbelnya nggak diterima, misalnya berarti kita pakai hujan kala ulangnya pakai yang log persen tipe 3. Kalau misalnya yang ini nggak diterima, berarti pakai yang Gumbel. Nah, kalau misalnya diterima semua, berarti cari yang paling besar. Ini misalnya 93, 90, 93. Langsung semuanya aja maksudnya. Jadi bukan ini ya, bukan milih yang paling besar yang mana. Misalnya ini 93, 90 kan 93, 145, 136, 145. Kebetulan ini lebih besar semua kan. Tapi kalau misalnya ada yang lebih besar di log persen 3, misalnya ini 222, ini ternyata 250 kayak gitu. Kita tetap pakai yang Gumbel semua, 222 ini. Jadi kita harus pakai satu paket. Misalnya Gumbel berarti Gumbel semua. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti kita ini hasil yang pengen kita dapetin sebenarnya intensitas hujan grafiknya. Jadi dari grafik yang tadi itu 93, 94, 145 dan seterusnya sampai 286 dapatnya di sini. Kita akan menggunakan analisis metode Monono B untuk intensitas hujan. Tadi kan curah hujannya kita pakai Gumbel kan di sini. Nah,
rumusnya kemarin sama, I sama dengan R per 24 dikali 24 per T. T-nya adalah waktu menit ini. Pangkat 2 per 3. Udah tinggal di copy paste aja. Angka-angkanya nanti dapat semuanya seperti ini. Nanti dapat hasilnya akan seperti ini. Ini hasil akhir yang akan kita dapetin untuk grafik intensitas durasi metode Mononobe. Jadi ingat ya, jadi untuk tadi curah hujan yang kita ngitung pakai metode Thiessen itu kita istilahnya apa ya itu? Ya curah hujan aja lah, curah hujan. Nah untuk kala ulang nanti kita pakai simbolnya R. R 5 tahun, R 10 tahun, R 25, 50 sampai 100. Nah untuk intensitas hujan nanti kita pakainya adalah I. Oke. Intensitas hujan. Rainfall intensity. Pokoknya grafik ini adalah hasil dari tabel ini. Dan tabel ini hasil dari rumus ini. I sama dengan R24 dikali 24 per T pangkat 2 per 3. Kayak gitu. Oke. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan?